dalam keadaan kalau yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas yang pertama cara membuat magnet ya. Yang kedua kita belajar menghilangkan sifat magnet, bagaimana caranya. Nah, kita menuju ke materi pertama, cara membuat magnet. Bagaimanakah cara membuat magnet buatan? Yang pertama ya, yang pertama cara membuat magnet yang pertama adalah dengan digosok ya, dengan digosok magnet tetap ya. Jadi digosok-gosok dengan magnet tetap yang pertama ya. Nah, bagaimana cara menggosoknya? Apakah sama dengan menggosok sepatu atau menggosok baju ya? Nah, kita lihat tayangan berikut ini. Nah, kita siapkan sebuah batang besi atau baja ya. Kita siapkan besi saja. Nah, kita cek dulu ya, besinya ini ada magnetnya atau tidak. Coba kita dekatkan ke tumpukan paku ya. Nah, ternyata si pakunya ini tidak menempel ya pada besi ini, menandakan bahwa besi ini belum menjadi magnet. Nah, bagaimana si besi ini supaya jadi magnet? Nah, diantaranya dengan cara digosok. Nah, cara menggosoknya itu harus searah ya, harus searah seperti yang barusan. Kita coba lagi menggosoknya searah, baru ke tempat semula ya. Nah, gosok lagi. Nah, ini agak pelan ya. Nah, setelah digosok berkali-kali, maka magnet ini akan mempunyai sifat magnet ya. Nah, salah satu sifat magnet adalah mempunyai dua kutub. Nah, untuk menentukan kutubnya yaitu, nah, yang pertama menggosoknya itu kutub apa untuk magnet tetapnya ya. Jadi magnet tetapnya itu kutub apa? Nah, dari gambar ini, dari video ini, tayangan ini, yang digosok adalah magnet yang utara ya, N. Nah, berarti yang pertama digosok ini yang sebelah kiri ya. Nah, maka yang sebelah kiri ini yang pertama digosok ini akan sama ya, akan sama kutubnya yang dihasilkan dengan magnet tetap yang menggosoknya. Jadi yang sebelah kiri ini kutubnya adalah kutub utara. Sedangkan di ujung yang satunya lagi, nah yang di sini, nah lawan dari utara adalah selatan. Nah, begitu. Nah, setelah dibuat magnet ya, nah kalau bahannya dari besi ya, nah maka magnet yang dihasilkan ini bersifat sementara sifat magnetnya ya. Nah, kenapa sementara? Karena besi nah tidak dapat mempertahankan sifat magnetnya. Beda lagi dengan baja ya. Nah, bagaimana kalau yang digosoknya itu kutub selatan ya, kutub selatan. Kita coba gosok ya. Nah, ini hanya contoh saja ya, kita gosok sekali saja. Nah, yang sebenarnya ini harus berkali-kali ya. Nah, kalau yang digosoknya kutub selatan, maka yang pertama digosok akan sama dengan selatan. Nah, berarti yang sebelah kiri ini kutub selatan, sedangkan yang di seberang selatan ini menjadi utara. Kita lanjutkan. Lihat dulu ya, karena bahannya dari besi, nah bersifat magnetnya sementara. Nah, bagaimana kalau arahnya beda? Kalau tadi digosok dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri ya. Nah, ini hanya contoh saja untuk menggerakkannya. Yang aslinya ini harus berkali-kali ya supaya menjadi magnet ya. Nah, karena yang pertama digosok adalah sebelah kanan, maka yang sebelah kanan ini
mempunyai kutub selatan, sedangkan yang sebelah sininya yaitu kutub utara. Ya, lanjut. Nah, masih tetap sifat magnetnya masih sementara karena bahannya dari besi. Nah, bagaimana kalau bahannya dari baja ya? Dari baja. Nah, kita gosok dulu sama seperti biasa. Seperti yang tadi ya. Itu ya cara menggosoknya. Nah, untuk kutub, penentuan kutubnya tidak beda dengan yang besi ya. Yang pertama ini sama, selatan dengan selatan, yang sebelahnya itu utara. Nah, yang bedanya yaitu sifat magnetnya. Nah, sifat magnetnya ini akan tetap ya, akan tetap, tidak akan berubah-ubah, tidak akan berkurang kalau bahan yang digosok ini terbuat dari baja ya. Lanjut. Nah, kita lihat, kita coba besi yang sudah digosok tadi yang sudah menjadi magnet, apakah sudah bereaksi dengan tumpukan paku ini atau tidak. Iya, wah udah bisa ya. Nah, ternyata magnet yang sudah digosok tadi, besi ya, besi yang sudah digosok tadi oleh magnet tetap, nah sekarang menjadi magnet ya. Nah, kita lanjutkan ke cara yang kedua ya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan ditempel dengan magnet tetap ya. Ini misalnya ya, ada sebatang besi ya, di bawahnya ada setumpukan paku, kita dekatkan. Nah, apa reaksinya? Nah, ternyata tidak ada reaksinya ya. Nah, coba kita tempelkan si besi ini dengan magnet ya, dengan magnet. Nah, ternyata si paku yang ada di lantai tertarik ya oleh besi ya. Nah, ini menandakan besi ini menjadi magnet. Nah, untuk cara menentukan kutub magnetnya yaitu yang menempel pada magnet tetap ini, ujungnya itu akan berlawanan kutubnya ya, akan berlawanan kutubnya dengan yang menempel. Nah, ini yang menempel ini kutub utara, maka yang ditempelinya pada besi nah akan menjadi kutub selatan. Sedangkan seberangnya kutub selatan ini menjadi kutub utara. Nah, kita lanjutkan seperti tadi ya, dekatkan. Nah, tempelkan ini menjadi terangkat ya pakunya. Nah, apabila magnet ini dijauhkan kembali, tidak ditempel, apa yang terjadi pada paku yang menempel di besi yang di bawah magnet ini? Nah, kita angkat ya, coba. Nah, ternyata terlepas kembali. Ini menandakan bahwa untuk pembuatan magnet dengan cara ditempel ini bersifat sementara ya, tidak tetap. Nah, ini ya. Nah, tadi ya udah ini. Nah, bagaimana kalau si besi yang ditempel ini ditempel lagi besi yang lain? Apakah menempel atau tidak? Apakah jadi magnet atau tidak? Nah, ternyata menjadi magnet. Jadi bisa sambung menyambung ya antara besi yang satu dengan besi yang lain, sehingga semua besi menjadi magnet. Nah, ini yang dekat dengan selatan jadi utara, di seberang utara selatan, yang nempel dengan selatan pasti ini adalah utara, di seberang utara ada selatan. Nah, gitu ya. Nah, itu cara membuat magnet dengan cara ditempel. Nah, yang ketiga ya, cara membuat magnet yaitu dengan dialiri arus listrik searah ya, karena arus listrik ada dua, ada arus listrik searah, ada arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik searah contohnya
yang bersumber dari baterai atau akumulator atau aki ya. Nah itu adalah arus listrik searah. Sedangkan yang bolak-balik, nah itu dari generator atau listrik PLN. Nah, bagaimana cara membuat magnet ya, membuat magnet dengan dialiri arus listrik ya. Kita siapkan, ini adalah paku untuk menarik magnet ya, untuk ditarik oleh magnet. Nah, kita sediakan bahan-bahannya. Yang pertama, kita sediakan baterai sebagai sumber arus listrik searah. Kemudian stop kontak untuk mematikan dan menghidupkan arus listrik, untuk mengalirkan arus listrik atau tidak mengalirkannya ya. Kemudian batang baja atau batang besi juga boleh ya. Nah, digimanain komponen-komponen ini? Nah, semua komponen ini dihubungkan dengan suatu kawat atau kabel ya. Nah, mulai dari baterai, kemudian sambungkan ke stop kontak, dari stop kontak kemudian dihubungkan ke batang baja atau batang besi. Nah, kemudian si kawat atau kabel dililitkan ya, dililitkan dengan rapi ya, dililitkan. Nah, di ujung lilitan, nah ini dihubungkan dengan bagian yang belakang ya, bagian bawah dari baterai ini ya. Nah, kita coba dihidupkan ya, kita hidupkan stop kontaknya ya. Nah, setelah stop kontak dihidupkan, ternyata paku yang ada di lantai terangkat oleh baja yang dililiti kabel yang dihubungkan dengan baterai ya. Nah gitu. Nah, coba lihat. Nah, bagaimana kalau stop kontaknya ini dimatikan? Kita lihat ya, kita matikan stop kontaknya, apa yang terjadi? Nah, paku yang menempel tadi, nah setelah stop kontaknya dimatikan, maka paku yang menempel tadi akan terlepas kembali. Ini menandakan bahwa magnet yang dihasilkan oleh dengan cara ini ya, dengan cara dialiri arus listrik adalah bersifat sementara ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan kutub-kutub magnet dengan cara dialiri arus listrik? Kita lihat ya. Nah, ini kita arahnya bedakan. Nah, yang pertama, nah kita tentukan dulu arah positif dan negatif dari baterai ya. Ini yang positif sebelah kanan karena ada tonjolannya, sedangkan yang negatif yang sebelah bawah ini tidak ada tonjolannya. Nah, arus listrik dari sumber arus searah ini akan keluar ya, keluar dari kutub positif dulu ya. Dari kutub positif akan keluar. Nah, nanti akan masuk ke penghubung di depannya ya. Nah, akan masuk ke sini, kemudian akan mengalir ke lilitan-lilitan yang ada di atas ini ya. Nah, nanti akan ke belakang, lanjut ke depan, ke belakang lagi, ke depan lagi, kemudian muter lagi ke belakang, kemudian ke depan lagi, muter ya. Nah, sampai kembali lagi ke yang tidak ada batang bajanya ini ya. Nah, nanti kembali lagi si arus ini ke bagian yang negatif ya, yang negatif di sini. Nah, kita lihat arahnya ya. Kita lihat arahnya, arah yang di depan ini ke bawah atau ke atas. Nah, ternyata ke
ke bawah. Nah, untuk menentukan arah utara atau selatannya yaitu menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, karena arus listriknya ini arahnya ke bawah, maka jari-jari kita ya, jari tangan kita ini menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan jempol ya, misalnya ini ya, ini jari-jari ini menandakan arah arus listrik. Nah, sedangkan jempol pada tangan kanan kita ini menandakan arah utara. Nah, dari gambar ini, dari video ini, maka yang sebelah kanan ini kutub utara, sedangkan yang sebelah kiri ini kutub selatan. Nah, jadi gitu ya. Kalau arahnya ke bawah berarti arah tangannya ke bawah, berarti jempolnya ini menunjukkan arah utara ya. Ini kaidah tangan kanan. Lanjut. Nah, kita balik ya, kita balik baterainya. Nah, berarti kita sambungkan kembali baterainya. Nah, karena yang positif berada di kiri, maka arus listrik keluar dari kiri. Nah, yang positif ya. Nah, ini kita masukkan arus listriknya ke positif. Jadi positif nanti mengalir ya. Mengalir ke sini ya. Ya, mengalir pada kumparan ini atau lilitan ini ya, pada lilitan ini. Nanti kembali lagi ke bagian arusnya ke bagian belakang ya, bagian belakang dari baterai yang bermuatan negatif ya. Nah, kita lihat arahnya kemana ini. Nah, karena arahnya ke atas, nah maka kita mengarahkan tangan kanan kita ke arah atas. Jadi jari-jari kita ini menandakan arus listrik. Nah, sedangkan jempol menandakan arah utara. Nah, ini utara. Nah, berarti yang sebelah kiri ini kutub utara, sedangkan yang sebelah kanan ini kutub selatan ya. Nah, begitu cara penentuan kutub-kutub magnet untuk magnet yang dibuat dengan dialiri arus listrik atau disebut elektromagnet. Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimanakah cara menghilangkan magnet ya? Bagaimana cara menghilangkan magnet? Nah, yang pertama, nah ini ya, ini contohnya sebuah besi ya. Kita coba dulu besi yang sudah menjadi magnet ya. Kita coba dulu dekatkan, ada sifat magnet. Oh, ada ya. Nah, bagaimana si magnet ini supaya hilang ya sifat kemagnetannya? Nah, ada 3 cara. Nah, yang pertama adalah dipukul-pukul dengan keras ya, dipukul-pukul dengan keras. Nah, sehingga nanti sifat magnetnya akan hilang. Nah, yang kedua dengan cara dibakar ya, dibakar sama ya, dengan cara dibakar maka sifat-sifat magnetnya akan hilang. Nah, kemudian yang terakhir dengan dialiri arus listrik bolak-balik ya, atau AC ya, atau AC. Nah, sumber arus AC diantaranya adalah listrik dari PLN. Nah, ini belum dihidupkan arus listriknya, kita hidupkan dulu. Nah, lama-kelamaan ini kutub-kutubnya menghilang, nah sehingga tidak lagi bersifat magnetik. Nah, kita coba ya, tadi besi yang sudah dibakar, kemudian ada yang dipukul-pukul, apakah reaksinya terhadap paku ini? Nah, kita tunggu. Nah, ternyata tidak ada reaksinya sama sekali. Nah, begitulah ya. Nah, itulah video tentang cara-cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan cara digosok dengan magnet tetap, yang kedua dengan cara ditempel oleh magnet tetap, yang ketiga adalah dengan dialiri arus listrik searah. Sedangkan untuk menghilangkannya yaitu dipukul-pukul dengan keras, kemudian dibakar
dan dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semangat belajar sains IPA di SMP. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.